Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa, SMK berkarakter. Kita ulangi, SMK hebat, SMK bisa, SMK berkarakter. Nah, selamat pagi Anda semua. Semoga pagi yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kini sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kan materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yang pertama ada asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Poin A, sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan, yaitu manusia modern seperti yang seperti kita pada saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Nah, sebelum mengenali tahapan-tahapan dan pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam yang dimaksud zaman praaksara. Praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah, lebih tepatnya. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Kenapa prasejarah tidak tepat untuk istilah sebelum mengenal tulisan? Nah, karena pra yang artinya sebelum, sejarah artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Nah, sehingga prasejarah berarti belum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti belum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Nah, itu perlu kamu catat. Nah, praaksara adalah berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang lebih mirip dengan istilah praaksara, yaitu istilah nirleka. Nir yang berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Nah, karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Nah, mungkin dari anak-anak kami sekalian di dalam hati ada yang bertanya, nah, kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Kapan zaman praaksara itu berakhir? Yang pastinya zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Nah, itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti geologi dan ilmu biologi. Nah, ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempengan artefak, monumen, candi, gerabah, dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan ilmu geologi dan pencabangannya, terutama yang berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati dan makhluk hidup. Nah, mengingat jauhnya jangka waktu masa praaksara dengan kita sekarang, maka tidak jarang yang orang mempersoalkan apa perlu sih kita belajar tentang
zaman praaksara seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaan yang keliru, karena sejarah itu banyak manfaat bagi kehidupan zaman sekarang. Contohnya, ya tidak perlu jauh-jauh, kehidupan zaman sekarang kita masih banyak menemukan kebudayaan pada zaman praaksara di zaman modern ini. Salah satu contoh kecil seperti yang banyak dijumpai di setiap perumahan atau di rumah-rumah, yaitu cobek atau kalau orang Gayo bilang itu ada legen. Nah, legen ini adalah peninggalan zaman praaksara, dan kemudian pada saat merambah hutan itu masih menggunakan cara-cara zaman praaksara. Makanya jika ada seseorang yang berpikiran tentang apa perlu kita mempelajari zaman praaksara atau kita perlu mempelajari sejarah, jawabannya sudah sangat perlu. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu teori yang mendukung tentang awal mula terbentuknya kepulauan di Indonesia yaitu teori para ahli yang bernama Stephen Hawking, atau lebih dikenal dengan teori Big Bang atau dentuman besar. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Proses evolusi bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama zaman Mesozoikum, zaman Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, kemudian yang terakhir zaman Neozoikum. Zaman Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru berbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Dalam perkembangan sejarah bumi yang berlangsung kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu, pada zaman itu keadaan bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara masih sangat panas, sehingga belum ada tampak tanda-tanda kehidupan. Zaman Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun atau 500 sampai dengan 245 juta tahun. Pada masa itu terjadi penurunan suhu yang mengakibatkan bumi lambat laun menjadi dingin. Adanya tanda-tanda kehidupan yang semakin jelas, yakni dengan munculnya makhluk bersel satu seperti bakteri dan jenis amfibi. Zaman Mesozoikum yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun, berlangsung kira-kira 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini terjadi pertumbuhan kedua dalam tingkat kehidupan makhluk hidup. Pada zaman ini muncul pula reptil raksasa dinosaurus dan Atlantosaurus, serta jenis burung dan binatang menyusui tingkat rendah. Zaman Neozoikum yaitu zaman purba baru yang mulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Pada masa ini keadaan bumi sudah mulai stabil, kehidupan semakin berkembang dan beraneka ragam. Zaman ini dibagi lagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama tersier dan kuarter. Zaman tersier dapat disebut sebagai zaman ketiga. Jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup dari binatang jenis menyusui seperti kera dan monyet. Zaman kuarter dapat disebut sebagai zaman keempat, mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Masa Pleistosen atau Dilipum adalah zaman es atau glasial, berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini kehidupan manusia mulai ada. Masa ini ditandai dengan mulai mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara karena terjadi perubahan iklim yang terus-menerus. Masa Holosen, masa ini berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini mulai muncul Homo sapiens atau manusia cerdas seperti Homo ajacensis. Spesies tersebut merupakan nenek moyang dari bangsa manusia modern saat ini. Nah, agar kalian lebih memahami tentang materi yang baru saja kita ulas tadi, maka ada baiknya kita melihat tayangan video berikut ini.
liftoff. We have a liftoff. That's one small step for man. Roger, roll, Discovery. Nah, dari materi kita hari ini, kemudian dari video yang sudah kalian lihat, adakah dari siswa-siswi kami yang dapat menarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ya, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada hari ini, ada 4 unsur tahapan kehidupan masa praaksara atau perkembangan bumi. Nah, yang pertama yaitu masa Ajoikum. Yang kedua, masa Paleozoikum. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Dan yang keempat, masa Neozoikum. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini sudah adanya perkembangan kehidupan manusia masa praaksara, kemudian sudah ada peninggalan kebudayaan masa praaksara. Nah, jadi untuk ini kepada siswa-siswi dapat mengerjakan tugas di dalam Google Form yang Bapak bagikan dan dikumpulkan 10 menit sebelum pembelajaran kita selesai, atau paling lambatnya setelah pembelajaran selesai dapat mengumpulkan dapat mengirimkan format Google Form dari link yang sudah Bapak bagikan. Nah, untuk itu Bapak mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon diperbanyak maaf. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.